Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami nama Posisi KPS Depok boleh mengadakan patungan online perdana kami di tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan yang memberkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan, kiranya di pertemuan selanjutnya mereka boleh hadir. Ya Tuhan juga berkati pertemuan ini dari awal pertemuan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Win, kayaknya karena ini offline pertama, teman-teman tuh antusias banget sampai tadi pas nari-nari kayak udah lama deh nggak ngeliat ini, ditunjuk aja deh kayak gitu. Mungkin ada juga wajah-wajah baru ya, teman-teman baru lihat hari ini. Coba dilihat kiri kanannya. Banyak deh kayaknya wajah-wajah baru, apa aja banyak yang apa gagal lupa. Oleh karena itu kita di sini bertemu karena kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bertemu dalam kasihnya. Udah teman-teman bangkit berdiri, lagi mana deh? Kita katakan bahwa kita dilindungi oleh-Mu, saudara anak Tuhan. Teman-teman boleh dipersilakan dulu kembali. Di sepanjang kehidupan kita pasti pernah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan lewat keluarga kita,
menyakiti hati Tuhan dengan kesombongan kita. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah sesuatu yang memang layak untuk kita terima. Saat ini, mari kita renungkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita memang layak untuk menerima apa yang saat ini kita miliki? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa dan perbuatan kita yang sudah menyakiti hati Tuhan. Kita naikkan pujian seputih bulu domba. Banyak sekali pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan, baik kepada orang tua, keluarga, teman-teman kita, lingkungan, dan bahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghapuskan nama kita dari kitab kehidupan. Bahkan Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya yang istimewa di matanya. Kita akan pujian ini, kita katakan, tak akan hapus itu dari kitab kehidupan. Di hadapan
kita mau angkat lagu pujian, Ku Hidup Bagimu, kita katakan bahwa selama kita hidup, hati kita, tubuh kita, jiwa kita, semuanya itu oleh nama Tuhan saja. Tidak peduli dunia memandang kita seperti apa, tidak peduli dunia berkata apa, yang kita tahu hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersukacita Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang maha kudus ini, pemuda di KPS Depok ini. Ya Bapa di surga, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami perdengarkan boleh menjadi perenungan buat kami, dan boleh juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami,
khususnya anak-anak Tuhan pemuda di KPS Depok ini. Biarlah melalui firman ini mereka seturut akan Engkau dalam segala aktivitas. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, apa kabar? Kok lemas banget? Sekali lagi, apa kabar adik-adik sekalian? Iya, puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Asal jangan apa kabar, luar biasa. Ada yang menjawab biasa di luar. Iya, mudah-mudahan luar biasa semua ya. Adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita, saya ambil ayat yang sering kita dengar, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kita boleh bersama-sama membaca 1-2 ya. Jadilah dari orang-orang saya dalam perkataan, dalam tingkah Dan dalam kesucian. Iya. Baiklah, adik-adik sekalian, ini firman Tuhan dan saya baca lagi di Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhkanlah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemuda di KPS Depok. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, kata orang Medan sana. Iya. Tapi bukan untuk kawin ya, biar kita saling mengenal. Iya. Saya pendeta Raguta Ginting, sekarang melayani di GKPS Resort Tangerang sebagai pendeta resort. Saya 20 tahun yang lalu sebenarnya pernah juga melayani di sini di GKPS Resort Bogor sampai ke Depok ini. Dan anak saya yang nomor 2 lahir di Bogor. Ya. Saya punya 2 anak, satu anak baru sekarang kuliah di Universitas Tarumanagara, baru yang lahir di Bogor kemarin tahun ini masuk Universitas Negeri di Semarang, Universitas Negeri Semarang UNES ya untuk tahun ini ya. Jadi ya doakanlah supaya adik-adik kamu yang 2 itu boleh juga menjadi orang yang takut akan Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa kita ini, juga bagi gereja. Amin. Ya, itu perkenalan singkat ya. Sekarang masuk kita ke firman Tuhan. Next, lanjut deh. Ya, operator. Ya, coba halaman. Iya. Saudaraku yang terkasih, pemuda-pemuda GKPS Depok ini, kalau kita berbicara tentang pemuda, ada yang mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang paling indah. Barangkali kamu belum merasakan itu karena kamu masih menjalani masa-masa pemuda. Tapi seperti kami ini, seperti saya menganggap bahwa masa muda itulah masa yang paling indah sebenarnya. Kenapa? Karena ada kebebasan di sana. Ya. Ada semacam semangat yang luar biasa di sana. Sehingga masa muda itu merupakan kenangan yang nggak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Ya.
Makanya kalau boleh memilih, kalau boleh kembali ke masa-masa lalu, saya ingin muda sebenarnya, tapi nggak bisa. Untuk itu, adik-adik sekalian, pemuda GKPS Depok ini, manfaatkanlah masa muda ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Memang ada orang mengatakan masa muda itu masa yang bebas-bebas, bebas berbuat apa saja pun, karena tidak ada yang melarang. Tapi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi siang kita dengar, apa dikatakan Paulus? Saya sebenarnya bebas, artinya bagi saya semuanya halal, tapi nggak berguna. Ya. Jadi semuanya boleh saya kerjakan, tapi nggak berguna. Ya, jadi adik-adik kami yang hadir di sini, pemuda GKPS Depok ini, biarlah kebebasan masa muda itu menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Amin. Ya. Bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kamu bebas melakukan apa aja pun, tapi ingat, kebebasan itu harus berguna. Contohnya, ya, saya bisa makan apa saja pun, karena bagi kita semua makanan boleh dimakan, khususnya yang 4 kakinya. Meja juga bisa kamu makan kalau mau. Tapi apa faedahnya? Apa manfaatnya? Untuk itu, adik-adikku sekalian, bebaslah kamu, terbanglah, raihlah mimpimu, raihlah cita-citamu, tapi kebebasanmu tetap kebebasan yang bertanggung jawab, tetap kebebasan yang punya ikatan. Ikatannya apa? Ikatan yang takut akan Tuhan. Amin. Iya. Kemudian, apa kira-kira yang sering menjadi masalah kita? Masalah pemuda, apalagi di zaman ini, zaman milenial ini. Ya. Kalau zaman kami dulu, ini masalah pertama. Ini sama berdiskusi kami sama guru kami Citama. Apa kira-kira masalah pemuda di zaman milenial ini? Paling tidak masalah boleh kita tambahin nanti. Tapi kami melihat bahwa masalah kita, masalah pemuda sekarang kurang memahami arti persekutuan, khususnya di gereja. Iya. Kalau masa-masa kami dulu, ketika saya SMA, ketika saya pemuda, persekutuan di gereja itu sangat indah sekali. Karena apa? Karena memang zaman kami dulu belum seperti ini teknologi informasi ini. Iya. Sehingga kami sangat mengharapkan kalau ada persekutuan, latihan-latihan core, pertemuan-pertemuan pemuda, itu sangat kami harapkan, karena hanya melalui itulah kami bisa bertemu. Sekarang apa yang terjadi? Kadang kalau kita naik bis Transjakarta, naik kereta api, banyak kita lihat senyum-senyum sendiri, karena dia menonton handphone, melihat gambar HP, bisa ketawa sendiri. Iya. Sehingga persekutuan di zaman sekarang ini nggak begitu dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena kita bisa bermain tanpa orang lain. Iya. Kalau saya dulu waktu SD kami, zaman-zaman bapak kalian lainnya, tahun-tahun 80-an, saya paling sedih ketika apa? Tahu SKT-nya namanya itu kalau di sini yang nggak bisa nggak cakapan dengan orang lain, apa namanya itu? Di sini sekarang nggak musim lagi itu sebenarnya. Misalnya kalau di kampung kita di Raya sana, Senduduk sana, zaman-zaman kami dulu ada namanya Marsandi. Tahu Marsandi? Nah, kita satu kelompok ini loh. Baru ada satu orang kita sisihkan, nggak kita cakati. Iya. Bagi kami dulu waktu SD, SMP, itulah hukuman yang paling berat. Iya. Itu hukuman paling berat. Kenapa? Karena permainan di masa kami dulu selalu permainannya berkelompok, nggak pernah permainan sendiri. Iya. Sehingga ketika orang lain Marsandi dikeluarkan saya dari kelompok, saya sedih luar biasa, bahkan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena nggak bisa saya bermain lagi dengan orang itu. Karena permainan kami dulu main gasing, butuh teman. Sembunyi-sembunyi main perang-perangan, butuh teman. Nggak lucu kan? Masa sendiri kita perang-perangan, nggak ada musuh, nggak ada yang menembak, nggak ada yang ditembak, dipikir orang pula nanti kita gila kan? Iya. Gitu juga perempuan main karet, nggak mungkin main satu, minimal 2 orang, satu diikatkan di tembok,
baru satu temannya dari sini, lompat-lompatlah mereka. Gak mungkin kau sendiri lompat-lompat, gak mungkin. Makanya bagi kami dulu persekutuan itu sangat luar biasa sekali, sangat diperlukan sekali. Ketika saya kuliah juga di Medan dulu, kalau namanya pertemuan pemuda itu suatu hal yang buat sukacita saya, menggembirakan sekali. Kenapa? Selain bertemu dengan orang lain, teman-teman pemuda, ada perbaikan gizi. Iya, karena tahulah makanan dia seramakan, apalagi dia serama pendeta dulu kami. Jadi kalau pendeta, waktu saya dia serama, baik-baiknya apapun nggak bisa hilang di sana, karena memang pendeta kan, seorang pendeta. Tapi ada satu yang bisa hilang, ikan waktu makan. Makanya kalau serius kamu berdoa dia serama pendeta, ikanmu bisa hilang. Saya kelas 1 dulu, tingkat 1, sering hilang ikan saya. Jadi saya tanya abang senior saya, namanya sekolah pendeta bang, kok ikan berhilangan? Saya bilang, makanya kalau berdoa jangan serius sekali kau. Kalau serius kau, tutupkan tanganmu di nasimu, biar ikanmu itu tetap aman di situ, katanya. Iya, jadi sekolah pendeta memang maling juga, tapi maling ikan. Kenapa bisa maling ikan? Karena memang terbatas. Tahulah kita dari kampung, dari Serbu aja saya buat makan si gembiri. Iya, sampai dia serama segininya nasi, ikan sepotong, ya dicuri orang lah. Kalau nggak mencuri ya dicuri. Ya, itulah permainan kami dulu di sekolah teologi di Medan. Nah, ketika ada pertemuan pemuda, apalagi yang menjabui orang-orang Medan sana, GKPS kilometer 7, senang kali lah hati kami. Karena apa? Karena ada di sana perbaikan gizi. Iya, jadi adik-adikku sekalian, ya bukan maksud saya kembali ke zaman dahulu kamu ini, tapi salah satu tugas gereja adalah persekutuan, bersekutu. Jadi persekutuan kita ini harus kita tingkatkan. Amin. Iya, sama-sama pemuda, baik yang lahir di Depok ini, di Jakarta, baik yang lahir di Raya, di Siantar, di Serbu, di dimanapun di Sumatera sana, kita satu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Iya, tangismu adalah tangisku, tawamu adalah tawaku, atau tangismu adalah tangismu. Itu tawaku adalah tawaku. Itu orang yang nggak mengenal Yesus Kristus. Tapi tawamu bagian dari kebahagiaanku, sukacitamu bagian dari bahagiaku, dukamu bagian dari dukaku juga. Sehingga ketika IP kawannya nggak sampai 2, itu masalah bersama. Iya. Jangan senang ketika IP kawannya rendah, tarokon. Ayo pulang merajar, tarokon. Aku sadar pulang mau uraya. Jangan seperti itu. Karena kalau kawanmu pulang dari sini, itu adalah kegagalan kita pemuda GKPS Depok ini. Amin. Makanya jangan ada yang gagal, karena kita ini adalah saudara. Jadi masalah pertama, kurang memahami makna persekutuan. Mari kita tingkatkan persekutuan kita. Tanpa kamu, saya tak berarti. Amin. Tanpa pemuda GKPS Depok, saya tak berarti. Saya tak ada gunanya, atau saya tak mempunyai arah dan tujuan dalam iman saya. Itulah prinsip kita. Sehingga ketika ada orang lain yang tidak hadir di sini, kita merasa kehilangan. Tingkatkan persekutuanmu, adik-adikku sekalian. Amin. Iya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, maksud saya bukan berarti adik-adikku sekalian, anak-anakku yang hadir di sini kembali ke zaman dahulu. Tapi walaupun zaman ini zaman milenial, ya sekarang kan zamannya kita sepakat ini zaman milenial. Teknologi luar biasa sekali loh. Iya, luar biasa, sehingga banyak kita ini jago. Tapi jago di dunia apa? Dunia maya. Iya, dia jago bola. Tapi di mana dia jago bola? Di internet. Iya, di dunia maya. Dia jago apa? Jago satu. Tapi di mana? Di internet. Di apa namanya itu? Di permainan-permainan itu dia jago. Yang dibutuhkan, kita harus jago bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Itu yang perlu. Jadi inilah harapan melalui firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, kadang ini juga ada hubungannya.
Kadang kita lebih mementingkan kehidupan keseharian daripada persekutuan. Iya. Kita kadang lebih menikmati kesendirian daripada bersama-sama. Padahal kehebatan kita sebenarnya bukan terletak di kesendirian kita, tapi kebersamaan kita. Iya. Nggak ada orang jago kalau dia sendiri. Iya. Kita bisa jago, kita bisa hebat kalau kita bersama-sama. Amin. Semut, kenal semut? Nggak pernah lihat semut? Lihatlah kawanmu. Bayangkan dia semut. Nggak mungkin ya. Iya, itu hanya canda. Iya. Semut, semua kita kenal semut. Apalah semut? Iya, semut dari yang ada ribuan binatang, termasuklah semut salah satu yang paling kecil. Iya. Apa yang kita lihat kelebihannya semut? Pertama, semut itu mempunyai semangat gotong royong yang luar biasa loh. Iya. Luar biasa sekali. Kalau semut itu gotong royong, bayangkan menurut penelitian semut itu bisa mengangkat 20 dari berat badannya beban dia. Iya. 10 sampai 20. Kalau misalnya dia beratnya 10 kilo, 100 kilo bisa diangkat. Itulah kelebihannya. Iya. Dan dia selalu bekerja sama. Ketika dia tidak mampu, datang temannya menolong. Jadi harapan saya juga pemuda, pemudi, Naposo GKPS Depok ini, mari kita bersekutu, mari kita bersatu. Iya, karena itu adalah kekuatan kita sebenarnya. Nggak bisa kita menang kalau hanya main satu. Nggak zamannya lagi single fighter, harus bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat dan diperhitungkan orang lain. Jadi mari kita bersama-sama di sini. Ya, engkau adalah sahabatku, aku adalah temanmu. Kita ini adalah satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Namanya persahabatan kadang ada kurangnya, tapi yakinlah ada juga lebihnya. Untuk itu GKPS kita, GKPS Depok ini, saya yakin banyak sekali di sini hal-hal positif untuk membangun iman dan kebersamaan kita. Tapi adikku sekalian, ada juga hal-hal yang kurang di sini. Tapi janganlah lihat kurangnya, lihat lebihnya. Supaya apa? Persekutuan kita semakin luar biasa dari sini ke depan. Amin. Iya. Ketiga, kadang adik-adikku, ibadah hanya kita anggap sebagai rutinitas, hal-hal biasa. Iya. Padahal baru-baru ini dihajar Tuhan kita. Iya. Melalui COVID-19 sebenarnya kita dihajar. Tahu kenapa dihajar? Karena mungkin selama ini ketika ibadah normal kita sering online. Makanya ketika COVID-19 ini datang Tuhan, karena selama ini ketika ibadah normal kamu online semua. Sekarang saya buat kamu 3 bulan 4 bulan online semua dari rumah katanya. Jenuh enggak? Jenuh. Iya, makanya adikku sekalian, buatlah iman persekutuan kita ke gereja kita bukan hanya rutinitas, tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Amin. Buatlah gereja ini menambah spirit, menambah iman. Ya, anggaplah ke gereja ini mencas. Kalau handphone, semua kita pakai handphone kan, semua kan? Nah, bayangin handphone tanpa dicharger, apa yang terjadi? Berfungsi nggak? Enggak ada artinya. Semahal apapun handphone kita, kalau tanpa dicharger, dia lowbat, low baterai, lemah, nggak bisa dia apain. Iya. Demikian juga kita sebenarnya perlu dicas. Kapan mencas? Inilah mencas baterai. Ya, persekutuan kita ini, PI kita ini salah satu mencas iman. Hari Minggu juga mencas iman. Jadi persekutuan kita ke gereja, PA bukan hanya kita katakan hal-hal rutinitas. Untuk itu tetaplah bersekutu, tetaplah datang ke gereja, tetaplah rindu kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan di GKPS Depok ini. Amin. Baru masalah berikut apa? Iya, ini menurut Dirjen
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Profesor Dr. Thomas Tenturi MC menyatakan 50% generasi milenial penganut Kristen di Indonesia meninggalkan gereja. Ini kata dia, ini menurut penelitian loh. Ya, 50% kata dia pemuda-pemuda milenial sekarang banyak yang meninggalkan gereja. Menurut kamu kemana mereka? Ujar disediain. Bodoh-bodoh, kemana mereka? Asik dengan dunia sendiri? Iya, karena memang orang-orang milenial kadang nggak butuh itu lagi. Persekutuan nggak butuh. Iya, pelayanan nggak butuh. Yang muncul siapa lu, siapa gue, anggota musariun, lampu mana, apapun ceritanya. Hanya melalui kekuatan saya bisa maju ke depan, berlari ke depan. Itu ciri-ciri orang-orang milenial dan nggak mau sibuk dengan urusan-urusan lain. Bahkan manusia milenial kecenderungannya susah menikah. Iya, di Depok ini ada nggak di atas 30 tahun baru menikah? Atau ada nggak 35 tahun baru menikah? Ada. Iya, tapi walaupun belum ada di sini, tapi saya yakin nasi yang naik 5 tahun. Madong 30, isi 30 tahun. Udah ada 30. Di atas 30. Iya. Jadi itulah ciri-ciri orang milenial. Makanya di Korea, katanya di Korea Selatan, bahkan di Jerman, beban mereka yang paling besar menurut mereka adalah menikah. Iya, nggak mau mereka repot mengurus anak, mengurus istri, mengurus suami, nggak mau mereka repot-repot. Iya, ngapain? Yang penting bebas. Itu tadi soal-soal persekutuan, nggak mereka rindukan lagi. Untuk itu, adik-adikku sekalian, ya biarpun zaman kita ini zaman milenial, zaman yang berpacu ke depan, jangan tinggalkan persekutuan kita. Amin. Ya, jangan tinggalkan ciri khas kita. Jangan tinggalkan identitas kita. Kita ini adalah orang-orang GKPS, orang-orang Simalungun ya, yang Kristen, yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita tunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Inilah masalah-masalah yang kita jumpai. Untuk itu, saya mau melihat sosok seorang di Alkitab ini yang bisa keluar dari masalah-masalah ini dan dia rindu akan persekutuan, boleh menjadi saksi bagi orang percaya dan boleh menjadi teladan juga bagi orang percaya. Siapa dia? Itu tadi yang kita baca. Next step yang halaman berikut. Ya, ini dia pribadi Timotius. Ya, ini Timotius ini sosok yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Pertama, dia adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya Yahudi, ayahnya Yunani. Sejak kecil dia suka firman Tuhan, menjadi murid Paulus yang setia, bahkan menganggap Timotius sebagai anak rohaninya. Timotius masih sangat muda ketika dia menjadi pemimpin gereja di Efesus yang penuh konflik pada saat itu. Itulah dia. Jadi dia masih muda, tapi dipercayakan menjadi pemimpin di GKPS, di gereja Efesus. Dia masih muda. Ada yang mengatakan umurnya masih 25 tahun, tapi bisa menjadi pemimpin di Efesus. Bayangin. Padahal Efesus itu katanya penuh dengan konflik, tapi dia bisa meredakan. Karena apa? Karena dia dewasa di dalam iman. Dia sudah diajar mulai dari kecil akan firman Tuhan. Dia menjadi murid yang setia bagi Paulus, boleh menjadi teladan bagi orang lain. Untuk itu, adik-adikku sekalian, mari menjadi Timotius yang baru, Timotius yang menjadi teladan dalam kehidupan kita bersama. Next, biar langsung kita diskusi sebentar lagi. Lanjut deh. Iya. Kemudian bagaimana rupanya Timotius?
Kalau kita lihat nanti di 1 Timotius 6 ayat 11-12, di sana disebut Timotius itu adalah manusia Allah. Iya, manusia Allah. Apa ciri-ciri manusia Allah? Ciri-ciri manusia Allah katanya di sini, pertama, jauhilah semua itu. Apa yang dijauhi? Di ayat sebelumnya dikatakan di sana, jauhilah hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Duniawi ini, hisap-hisap di daging, keinginan-keinginan daging, kau tinggalkan itu. Kemudian apa lagi? Mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemahan lembut, dan ketiga, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, merebut hidup yang kekal. Inilah Timotius. Adik-adikku sekalian, harapan saya melalui firman Tuhan ini, saya enggak menuntut kamu menjadi Timotius, tapi paling tidak melalui perenungan kita ini, janganlah menganggap satu orang pun engkau rendah karena engkau masih muda. Ada orang mengatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Iya. Kalau tua, menjadi tua, semuanya kita nanti menjadi tua. Enggak usah berbuat apa-apa pun engkau nanti pasti menjadi tua. Iya. Dia pun di kamar, menjadi tuanya nanti. Mentua sudah siapa? Dia suami kamar. Iya. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena dewasa dengan matua itu berbeda. Iya. Dewasa itu bijak, tahu dia paling tidak orang dewasa itu tahu dia membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah orang dewasa. Makanya anak-anak kecil kadang mau dia megang apa? Megang pisau, megang api, karena nggak tahu dia itu masalah. Bagi dia api nggak bahaya itu. Karena apa? Karena dia masih kecil, masih anak kecil, nggak tahu dia membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa merusak dia, mana yang bisa membahagiakan dia. Jadi ciri orang dewasa, dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadilah dewasa, amin. Dia bukan hanya sekedar matua, banyak matua, tapi lalaplah dewasa. Banyak yang masih muda, tapi doma dewasa. Harapan firman Tuhan ini seperti Timotius inilah. Dia menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi jauhilah yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Zaman sekarang ini yang tidak berguna, narkoba, iya, minum tuak, dong jangan minum tuak, minum bangku hutan kita minum tuak, iraya, jam iraya, isiantar, isindaraya, di kudolo, dong ijai, waktu ijai pendeta, dong ijai kuria, gorani dewa mabuk, tahu dewa mabuk? Tiap hari mabuk, tenggen lalap, minumnya baru sadar. Bayangin, kalau nggak minum nggak sadar. Jadi kita ini kan kalau nggak minum anggur sadar kan? Kalau minum anggur kita ini tenggen atau mabuk. Tapi dewa mabuk ini kebalikannya. Kalau dia nggak minum tuak, nggak minum anggur, nggak normal pikirannya. Tapi masuk tuak baru normal. Dewa mabuk namanya kamu buat. Apa gunanya? Sebenarnya nggak ada gunanya. Untuk itu, adik-adikku sekalian, jauhilah itu. Karena kamu adalah manusia Allah. Jadi kita dipanggil ke dunia ini menjadi manusia Allah. Si minik ini bata. Kamu hadir di dunia ini, saya pikir nggak kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan, kehadiranmu. Nggak kebetulan. Iya. Pasti ada rencana Tuhan. Untuk itu, kehadiranmu anakku ke Depok ini, ke GKPS Depok ini, buatlah sesuatu yang menjadi positif dalam kehidupanmu dan tetaplah menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Bagi anak-anak kami yang baru dari Sumatera atau udah berapa tahun tapi masih lahir di sana orang tua, kamu diberangkatkan ke universitas yang ada di sini, yang bagian kuliah. Engkau adalah kebanggaan. Iya. Engkau diantar dari sana. Disuruh ke Indonesia Pinandayok. Dong nak kuliah di John. Nah, kuliah aku tahu. Berangkat dari siapa kuliah ini disuruh gitu dayok. Ay muda anakku, semundayok ko mada nini. Akhirnya dasi Depok pun semundayok malalap semua. Kau kok gitu terus, kenapa tidur mulu ini kawan? Iya, karena disuruh bapak sama mama dulu kayak ayam yang tidur. Iya, salah tafsir kan? Saya pikir lang ay kan?
berangkat dari Seminar dengan harapan anakku berangkatlah ke Depok, berangkatlah ke Jakarta, dan kamu harus membawa kasih yang luar biasa. Tunjukkanlah itu, karena kamu adalah kebanggaan. Amin. Demikian juga anak-anak kami yang lahir di sini, besar di Depok ini, besar di Jakarta ini, kamu adalah kebanggaan orang tua. Ya, Opung di sana, ya di Sumatera, famili-famili, kamu adalah kebanggaan. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan. Jadilah Timotius yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam segala hal. Amin. Iya, hanya itu. Iya, jadi adik-adik kami, kita boleh diskusi. Ada kira-kira yang bertanya atau ada hal-hal yang perlu kita perbincangkan lagi di sini? Saya kasih kesempatan buat adik-adik kami yang ada di sini. Sebagai orang muda, apa tantangannya menjadi Kristen? Apa kira-kira? Di pekerjaan, di perkuliahan, atau apa halangan kadang dalam persekutuan ini sehingga kadang persekutuan tidak dirindukan? Apa kira-kira penyebabnya? Boleh sharing adik-adik kami? Saya siap. Pertemuan kita berapa kali satu bulan di sini? Satu kali? Oh, selama pandemi ini satu bulan satu kali. Kalau sebelumnya 2 sampai 3 kali per bulan. Per bulan sebelum pandemi. Semasa COVID-19 ini satu kali satu bulan. Kadang apa membuat teman-teman atau kita ini nggak bisa hadir? Kenapa kira-kira? Faktor pekerjaan kah? Kesibukan kah? Arisan jam? Lu arisan? Arisan cuma arisan per 1 tahun ini. Masih Rosian main pertemuan pemuda arisan per 1 tahun. Gua dong masonaya alasan bingung sama kita cuma. Ini gayanya dia masih muda, gayanya udah gaya bapak-bapak. Saya takut nanti setelah bapak-bapak gayanya gaya anak muda lagi nih. Iya. Apa kira-kira Deku masalahnya? Ada sesuatu hal yang enggak membangun gitu? Enggak apa-apa, kita sharing di sini. Enggak apa-apa, coba. Apa kira-kira? Coba. Ada kira-kira menghalangi persekutuan kita? Atau ada hal yang membuat saya nggak rindu persekutuan? Ya orangnya begitu-begitu, acaranya begitu-begitu, acaranya nggak berkembang, atau ada hal-hal lain coba? Karena apa? Karena acaranya, karena seneknya ada nggak? Seneknya lapet mulu, enak dong? Enggak kan? Enggak ada perasaan. Kalau ada soal senek kita baik. Kalau biasanya lapet, dinaikkanlah apanya? Tingkatannya, lontong. Kalau lontong juga masih bosan, dinaikkan lagi. Apa jenis lontong? Sate? Nah, entah apapun, coba. Ada kira-kira yang buat biar kita, karena kan gini, adik-adik sekalian. Nah, kalau menurut saya tadi sama guru kami, adik Citama atau kita ini, mungkin nanti ada lagi masalah kan. Tapi yang kita lihat untuk sementara ini, masalahnya persekutuan kita enggak artinya ada sih, ada ketemu, ada persekutuan, tapi kayak dingin gitu. Apa sih yang buat itu? Jadi akarnya kan, akar masalahnya apa kira-kira supaya membuat persekutuan kita dingin, enggak bertumbuh hebat dia? Penyakitnya apa kira-kira? Kalau kita sepakat memang persekutuan salah satu dingin dia kadarnya. Kenapa? Ada apa? Ada apa di sana? Ada kelompok-kelompok di sini? Kelompok Purba, kelompok Saragi, kelompok Raya, kelompok Seribu Doro, kelompok Lahir Depok, Lahir Huta, ada? Enggak ada? Enggak ada kan? Iya, satunya kita semua. Iya. Enggak ada. Ini lahir di sini nih.
ini lahir di raya ini, baunya masih bau raya. Ini lahir di Seribu Dolok, kosahnya pun bau kol ini. Iya, kalau saya baru Seribu Dolok itu saya. Iya. Ini orang Depok ini udah nggak tahu lagi bahasa hukum kita. Ini udah begini dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu kan? Nggak ada? Amin. Ada? Nggak ada, pasti nggak ada. Anak Tuhan nggak ada, karena satunya semua. Iya. Yang dari Depok pun, dari kampungnya dulu itu. Iya. Yang dari kampung pun, kalau kita serius, akhirnya anak Depok juga ya. Amin. Iya, jadi sama soal waktunya itu. Yang lahir di Depok, duluan bapaknya ke Depok. Iya. Jadi kita yang belakangan ini akhirnya menjadi anak Depok, anak Jakarta. Kecuali saya, karena saya pindah-pindah. Saya pindah kemarin dulu tahun 2000-an, saya di Bogor. Dan Bogor ke Depok itu juga. Nah, berapa tahun di sana, di Sumatera keliling-keliling, akhirnya ke Tangerang. Ini entah berapa tahun nanti di sini, balik lagi entah kemana. Nah, tapi kalau kamu kemungkinan yang lahir di sini, duluan bapaknya di sini. Yang masih di kampung, orang tuanya, ya anak-anaknya lah ke sini. Jadi samanya kita semua, tak ada bedanya. Yang di Sumatera sama di Depok, kita satu bergandengan tangan. Amin. Anak-anak kita best kita semua. Iya, orang Simalungun, anak-anak GBS yang satu ahad kita ini, yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Iya, itu pertemuan kita anakku ya. Ya, pokoknya banggalah menjadi orang Kristen, banggalah menjadi pemuda Kristen, dan ingat masa depanmu kamu yang menentukan, bukan siapa-siapa. Kamu yang menentukan masa depanmu. Kamu menentukan siapa kamu. Bukan saya, bukan orang tua. Kalau orang tua hanya nasihat, hanya pandangan-pandangan dari kami. Yang menentukan adalah kamu. Jadi saya sharing sebentar sama adik kamu yang di rumah, yang satu di Untar, satu yang masuk ke UNES Semarang. Saya bilang kepada mereka, kalau soal makanmu, saya bilang, sepanjang saya hidup, makanmu terjamin. Tapi kalau kau gak serius, mati nanti saya, jangan-jangan kau gak makan, saya bilang. Iya. Makanya tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Orang serius pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya, renungan tadi jadi teladan manusia bagi para sahabat, bagi perbuatan, jadi bagi para rahu, jadi para sahabat na siampe, para sahabat na ginaraman mah, para sahabat na lapot mah, jigis mah, asik kencang menurun di orang tua, belum marsahape mempenduri ni orang tua, partujuran, bodoh partutur kumajon, tulang, anggo tulang, ya, anggo morgani inang diri, tulang maida, nah itu, iya. Makela anggo boto di bapak, saragi diri, dong kuma buru saragi, aina boru maai, suami ini makela, jadi martulang, bermakela, berbabatua, berbabangki, aina partituran tak, asih taridah kekasanta sebagai orang-orang Simalungun, ya, ulang singkat, tulang, tul, ini, waras tul, emang yakin kamu bilang itu tulang, jangan tul di, ya. Horas tundik katanya, ya. Jadi tul, horas kel, ya. Jadi tul, kel, apa lagi? Bau masih enak kedengarannya kan? Bau masih enak. Aturan ini, ya. Jadi semuanya terpotong lidah sama kata naik kan? Ya, ini aturan atau apa ini? Ya, jadi itulah renungan kita Deku. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Harapan saya, jadilah menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Ya Bapa di surga, sebagai orang muda, anak-anak kami kadang merasa tidak percaya diri dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Tapi melalui sapaan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa kedewasaan
ketika kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Bapa di surga, berkati adik-adik kami, anak-anak kami, pemuda Naposo GKPS Depok ini. Biarlah melalui berkat-Mu Tuhan, anak-anak kami ini boleh bertumbuh, mencapai, meraih mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka. Yang belajar Tuhan, yang studi, berkati studi mereka. Yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah melalui pekerjaan mereka, mereka semakin dipenuhi berkat yang dari Engkau ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, orang tua di anak-anak kami ini, baik yang di Depok ini, baik yang di Sumatera, dimanapun orang tua berada, kiranya Tuhan memberkati. Bapak di surga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada pengurus pemuda GKPS Depok ini. Biarlah melalui kepengurusan ini Tuhan, pemuda-pemudi Naposo GKPS Depok ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh persekutuan ini Tuhan menjadi persekutuan yang indah. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di antara kami, tapi kami adalah satu untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dan doa kami ini kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Gimana kalau kita cari satu orang yang boleh sharing, Man? Kayaknya mau sharing nih, Man. Kayaknya sih sharing tentang firman tadi itu apa sih yang teman-teman dapat. Intinya kalau firman itu kamu kayak gini loh, kayak gitu. Sukarela dulu aja kali ya, gak usah ditunjuk lah ya. Secara sukarela kami undang teman-teman yang mau sharing firman tadi. Apa yang didapat dari firman tadi? Shalom semua. Halo, nama aku Emma. Apa yang didapat dari firman tadi? Jadi apa yang saya dapat dari firman Tuhan tadi? Jadi kita tuh nggak boleh apa ya? Nggak boleh patah semangat, nggak boleh kayak merasa kita apa sih itu tuh kayak gimana sih? Tapi kita tuh harus tetap berserah kepada Tuhan, karena kita ini anak Tuhan. Ada lagi nggak Emma? Jadi intinya ya kita harus benar-benar percaya kalau Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Jadi ketika semua yang lagi sekolah apapun masalah kalian, tetap semangat karena Tuhan selalu beserta kita semua. Tepuk tangan dong buat Emma. Terima kasih Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah juga. Kiranya setelah dari ibadah ini kita boleh semakin mengerti bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Kiranya kita semakin mengerti makna dari persekutuan. Kalau kesedihan teman kita adalah kesedihan kita, kegagalan teman kita adalah kegagalan kita. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa teman kita lebih rendah, teman kita nggak penting. Kalau kita harus saling mendukung teman kita. Untuk itu sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman boleh mempersiapkan dulu persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti untuk persembahannya akan maju ke depan ya, sama seperti ibadah minggu. Dimulai dari sebelah kanan, baru nanti di sebelah kiri. Ada 2 kali persembahan. Boleh teman-teman persiapkan persembahannya dulu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian bertumbuh dalam kasih. Nia boleh bertumbuh. Terima
Ya Allah Bapa kami, Bapa surgawi, sumber segala berkat dan karunia. Terima kasih kami persembahkan ke hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Murah dan selalu setia mencurahkan berkat-Mu kepada kami setiap hari, sehingga kami kaya di dalam Tuhan. Pada saat ini, dalam sukacita kami telah mengumpulkan sebagian berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima. Kami menyerahkan kepadamu sebagai persembahan yang kudus, sebagai ucapan syukur kami, karena semua itu kami yakini berasal dari tangan-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan serta memberkati persembahan kami untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dalam memberitakan dan menyaksikan Injil. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memimpin dan menguduskan ibadah kami ini, sehingga kami merasakan kehangatan rohani dan kesegaran iman. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami, dan setelah ibadah ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan, dan besok kami kembali beraktivitas. Tuhanlah menyertai kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam perang, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas Pacagalupan. Nah, sebelum kita masuk ke acara khusus, kita akan apresiasi pelayan terlebih dahulu. Teman-teman, jadi pertemuan kita hari ini dilayani oleh pokoknya ada Bapak Pendeta Rakuta Ginti. Kemudian untuk MC-nya ada Kak Winnie dan juga Kak Ivana. Terus untuk gitarisnya ada Morgan, kondisi ada Ariando, tadi fotonya oleh Bang Rian. Jadi sebelum kita lanjut ke acara khususnya, kita mau memberikan tanda kasih kepada Bapak Rakuta Ginti. Kepada Bapak, silakan. Untuk pelayannya perwakilan Morgan boleh maju ke depan, kita memberikan tanda kasih. Ya, sebentar ya. Sebelumnya teman-teman, kayaknya kita bisa deh sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Bersama-sama kita katakan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rakuta. 1, 2, 3. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rakuta. Maaf ya, belum ya. Ya, ada kendala. Oh, foto bersama. Oh, ini. Ya, boleh maju. Panjang. Mimpi. Foto bersama dulu.
Jadi kami sangat welcome gitu, dan kita bersama-sama boleh melayani Tuhan dan bertumbuh bersama. Selanjutnya ada apa nih Pak? Jadi tadi kan udah dapat pembatas buku. Jadi buat teman-teman ada pembatas buku tadi bisa kita baca ayatnya di situ. Kita ambil dari Roma 12 ayat 15. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Biar kiranya firman Tuhan ini yang menjadi perenungan juga buat kita setelah kita pulang dari sini. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang udah lama di sini juga tetap dapat pembatas buku ini. Ya. Jadi sekarang karena ini juga momennya pengenalan pengurus dan kita belum pernah secara langsung sebenarnya memperkenalkan siapa sih teman-teman yang ambil bagian dalam kepengurusan dalam periode 2020-2023 ini gitu. Jadi saat ini kita mau mengundang teman-teman seluruh teman-teman pengurus untuk maju ke depan, tetap social distancing, dan nanti akan ada sedikit persembahan dari teman-teman pengurus. Baik, shalom teman-teman semuanya. Terima kasih, hari ini sungguh luar biasa karena kita boleh pertemuan offline yang pertama di gereja ini. Yang pertama, terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus karena kedatangan Tuhan saja maka semuanya itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah terima kasih untuk Bapak Pendeta Kota Ginting untuk firman yang telah dibawakan untuk kita semua. Saya percaya kita mendapatkan poin yang luar biasa di pertemuan pada hari ini. Dan pasti menurut saya ada mindset yang baru tentang persekutuan kita, dan saya berharap ada juga komitmen baru untuk persekutuan kita dari sekarang sampai selanjutnya. Terus yang kedua adalah saya merasa sangat optimis dengan nama khusus sekarang. Kenapa? Karena saya ditugaskan oleh pimpinan harian Majelis Jemaat sebagai pembimbing di sini, pembimbing nama Poso. Tapi saya minta kepada teman-teman semua untuk treat me as your friend. Oke, jadi jadikan saya sebagai teman atau sebagai partner saja. Karena kita sama-sama, karena saya juga ingin merasa muda, makanya saya persiapkan rambut yang baru di sini supaya kelihatan muda. Jadi tidak terlalu kontras dengan kalian semua ya. Jadi saya sangat optimis dengan kalian semua, teman-teman semua dengan talenta yang kalian miliki. Jadi sebenarnya tugas saya tidak terlalu sulit karena saya hanya mencari titik-titik yang bisa mempertemukan kita semua. That's it. Setelah itu kita tinggal performing aja sebenarnya. Nggak perlu lagi ada forming karena kita sudah langsung performing. Karena talenta-talenta itu sudah ada di kita semua. Nah, tema hari ini sungguh luar biasa. Welcome to the family. Oke, welcome to the family. Sebenarnya poinnya apa? Apakah welcome-nya atau family-nya? Menurutku dua-duanya. So welcome to all of you, teman-teman yang baru, termasuk juga teman-teman dari tadi ada Pangeran, terus Gloria, ada satu lagi, apa namanya? Kemudian Firman. Kayaknya Firman yang penyanyi kita ya. Yang penyanyi kita yang sering tampil di ya. Artinya kita juga ini sebuah momen yang luar biasa, kita bisa mendapatkan talenta-talenta yang luar biasa lagi. Oke, jadi kita adalah sebuah keluarga besar nama Poso di KBS Depok. Jadi kita tinggal dalam satu keluarga yang namanya keluarga, kita bikin simpel aja. Yang namanya keluarga, di dalamnya ada bermacam-macam anggota keluarga. Ada kakak tertua, ada kakak menengah, ada bontot, ada yang lain-lain. Kan gitu. Nah, siapa kira-kira di keluarga kita ini yang adalah kakak tertua? Oke, berarti dia tugasnya adalah membimbing yang muda. Demikian juga orang-orang yang bontot, tugasnya adalah belajar ke yang tua. Jadi artinya kita adalah satu keluarga yang tujuannya jelas. Oke, tujuan kita jelas. Seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi itu. Jadi saya sebenarnya berimpian bahwa pemuda Poso ini adalah tempat untuk menghasilkan talenta-talenta yang akan membawa gereja ini lebih maju. Oke,
lebih maju. Jadi nama Poso adalah tempat untuk menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Dan pada saat sekarang ini kita sudah setengah perjalanan untuk itu menurutku, dengan action yang sudah kita lakukan dalam beberapa bulan belakangan. Oke, kemudian hal yang berikutnya adalah ini juga sangat penting teman-teman, bahwa di dalam keluarga itu pasti ada konflik. Oke, di dalam keluarga itu pasti ada konflik. Contohnya apa? Contohnya kita dengan adik kita ataupun dengan kakak kita pasti ada konflik. Dan di nama Poso pun nanti pasti ada konflik. Tapi poin pentingnya, apakah kita fokus kepada konfliknya ataukah apa yang kita pelajari dari konflik itu? Oke, tapi yang pasti akan ada konflik. Tetapi poin utamanya adalah setelah konflik itu kita belajar apa dan kita menjadi seperti apa. Nah, ini yang perlu kita menurutku kita harus sama-sama mengerti sebagai satu keluarga. Termasuk juga untuk BPH, ya, untuk BPH. Jadi pesan khusus saya untuk BPH adalah tidak semua orang punya kesempatan jadi BPH. Jadi apa yang kalian terima sekarang adalah gift. Oke, gift. Jadi itu bukan beban, tapi itu adalah gift, special gift. Oke, itu mindset yang harus dimiliki. This is special gift. Jangan lupa. Oke, jadi karena itu adalah special gift, maka kalian juga nanti akan menerima sesuatu yang spesial. Tapi kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu sudah yang pasti. Jadi teman-teman semuanya, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah keluarga kita adalah home of idea. Oke, home of idea. Jadi semua orang bebas memberikan ide di nama Poso. So, speak out. Jangan ragu-ragu bicara. Kalau ada ide, silakan disampaikan. Kita ada tim, ada PD, ada kesenian, ada olahraga, ada apa lagi, pemerhati. Di mana kira-kira kita mau? Idenya kita kira-kira di mana? Speak out. Oke? Jadi sampaikan aja. Rasanya gini bang. Oke? Itu free of charge. Nggak ada bayaran untuk itu. Oke? Jadi poin yang pertama tadi, kita adalah satu keluarga yang tujuannya jelas, straightforward, semuanya daripada seni bawa pendeta jelas, persekutuan kita jelas, identitas kita jelas, kita nggak kemana-mana. Kemudian adalah kita pasti nanti ada konflik, tapi kita harus pastikan kita belajar dan mendapatkan sesuatu dari konflik itu yang menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah nama Poso adalah home of idea. Oke, ide apapun silakan bicara. Oke, I am your friend. Jabatanku pemimpin, but treat me as your friend. Oke, as your partner. Oke, itu aja dari itu untuk teman-teman semua pengurus di sini. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tidak ada yang sia-sia yang kalian kerjakan. Kalau terkadang, aduh kok gini banget sih bang, ya, itu sesuatu yang sangat normal. Susah latihan itu, datangnya janji jam 3, datang setengah 5, gimana sih? Oke, pekerjaan yang paling susah di dunia ini adalah managing people. Kenapa? Karena orang itu hidup. Yang kedua, orang itu berpikir. Oke, jadi memang spesial. Jadi ketika kalian bisa melakukan itu, maka kalian adalah orang-orang spesial. Oke, beda dengan mesin. Mesin itu udah ada tombolnya. Kalau kalian pencet on, dia on. Kalau dia off. Hanya ngikutin instruksi manual. Oke, tapi orang nggak bisa begitu. Dipencet on, dia off. Dipencet off, dia on. Tapi bisa dilakukan seperti itu. Oke, jadi spesial. Oke, jadi tetap semangat. Nggak ada yang sia-sia. Aku dulu pada saat muda adalah orang yang paling kacau. Orang yang paling kacau. Akulah pengganggu latihan core dulu di muda. Asal ada yang salah baca not, habis saya diketahui sepanjang latihan core dari awal sampai akhir. Tapi kemudian Tuhan memberikan aku kesempatan pada waktu aku kuliah, ketika aku ikut sebuah kompetisi, tiba-tiba aku bisa baca not. Tiba-tiba bisa baca not, dan setelah itu aku harus mengajari orang. Dari tadinya pengacau, kemudian Tuhan katakan karena kau mengacau, kau harus melakukan kegiatan pembelajaran. Itu sebuah
switch 100%. Yang tadinya mengacau jadi suruh belajar. Dari situ aku belajar ternyata menghadapi orang pengacau seperti aku dulu itu susahnya minta ampun. Tapi that is the way. Oke. Jadi terima kasih buat kalian semua, dan di sini juga kesempatan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di pertemuan kita, kemudian malam ujian kita, dan akan ada banyak rangkaian juga yang akan kita lakukan, termasuk tanggal 29 kita harus sudah besok di malam ujian 6.0. Jadi everything we create harus ada faktor Q, quality. Oke, itu aja dari terlalu banyak kali ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Jadi I am your partner, I am your friend. Oke, jadi jangan ragu-ragu. Itu aja, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih kepada Bangnya. Sebelum ya boleh sebelum kita lanjut mendengarkan sepatah doa dari Bang Rado, mau mengingatkan kepada teman-teman yang di sini jangan pulang dulu karena akan ada makan malam yang harus kita habiskan secara bersama-sama. Oke, jadi kepada Bang Rado dipersilakan. Shalom. Keras. Semangat. Keras. Oke, terima kasih. Kita akan mulai pelatihan lulus. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam di surga, terima kasih ya Tuhan kepada pengumuman yang disini Tuhan. Sebentar kami akan memulai pelatihan lulus kami ya Tuhan. Dan percaya Tuhan yang memiliki kami di sini, Tuhan yang memperlengkapi kami untuk menyelesaikan pelayanan kami hingga akhir ya Tuhan. Dari acara pelatihan ini, dalam nama Kristus Yesus, kami disambut kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 007-SK-NGKPS strip D-8-2020 tentang pembentukan kepengurusan Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok menimbang bahwa dengan berakhirnya masa bakti pengurus Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2017 sampai 2020 dirasa perlu untuk menetapkan pengurus Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Mengingat peraturan seksi-seksi GKPS memperhatikan hasil pemilihan pengurus Nama Poso Jemaat GKPS Depok yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Menetapkan pertama, mengangkat pengurus Nama Poso Jemaat GKPS masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. 1. Yusuf Roni Perdamaian Purba sebagai koordinator bidang kerohanian dan persekutuan doa. Kedua, Nia Citama Saragi sebagai anggota bidang kerohanian dan persekutuan doa. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok. Rado HT Simarmata, Ketua Nama Poso ditandatangani. Laura Francisca Girsang, Sekretaris Nama Poso ditandatangani. Mengetahui
Surat keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 7 /SK/NKPS strip D /8/2020 tentang pembentukan kepengurusan nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, mengangkat pengurus nama Poso Jemaat GKPS masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. 1. Rosdiana Tarigan sebagai Koordinator Bidang Pemerhati. Kedua, Nurintan Pakpahan sebagai Anggota Bidang Pemerhati. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok. Rado H.T. Sumarmata, Ketua Nama Poso ditandatangani. Laura Francisca Gersa, Sekretaris Nama Poso ditandatangani. Mengetahui pembimbing Nama Poso GKPS Depok Syamasian Antoni Mute ditandatangani. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 007/SK/NGKPS strip D /8/2020 tentang pembentukan kepengurusan nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Menetapkan. Pertama, mengangkat pengurus nama Poso Jemaat GKPS masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. 1. Diani Yamida Rohdiani Simanjuntak sebagai Koordinator Bidang Kesenian. Kedua, Yanvika Nurama Damani sebagai Anggota Bidang Kesenian. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok. Rado H.T. Sumarmata, Ketua Nama Poso ditandatangani. Laura Francisca Gersa, Sekretaris Nama Poso ditandatangani. Mengetahui Syamas Yan Antoni Mute, pembimbing Nama Poso GKPS Depok ditandatangani. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 007/SK/NGKPS strip D /8/2020 tentang pembentukan kepengurusan nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok menetapkan. Pertama, mengangkat pengurus nama Poso Jemaat GKPS Depok masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. Pertama, Rosani Jessica Christine Sipayung sebagai Koordinator Bidang Data. Kedua, Eva Leoni Damanik sebagai Anggota Bidang Data. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok, Rado H.T. Sumarmata, Ketua ditandatangani. Laura Francisca Girsang, Sekretaris
Sekretaris Nama Poso ditandatangani, mengetahui Syamas Yan Antoni Mute, Pembimbing Nama Poso GKPS Depok ditandatangani. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 007/NGKPS/D/8/2020 tentang pembentukan kepengurusan Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok menetapkan: pertama, mengangkat pengurus Nama Poso Jemaat GKPS Depok masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. 1. Ebenezer Eklesio Purba sebagai koordinator bidang olahraga. Yang kedua, Haryando Sinada sebagai anggota bidang olahraga. Yang ketiga, Francisco Paulo Saragi sebagai anggota bidang olahraga. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok, Rado Hake Sumarmata, Ketua Nama Poso ditandatangani, Lauras Francisca Girsang, Sekretaris Nama Poso ditandatangani, mengetahui Syamas Yan Antoni Mute, Pembimbing Nama Poso GKPS Depok ditandatangani. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok nomor 007/NGKPS/D/8/2020 tentang pembentukan kepengurusan Nama Poso Jemaat GKPS Depok tahun 2020 sampai 2023. Badan Pengurus Harian Seksi Nama Poso Jemaat GKPS Depok menetapkan: pertama, mengangkat pengurus Nama Poso Jemaat GKPS Depok masa pelayanan 2020 sampai 2023 sebagai berikut. Revina Novianti Mute sebagai koordinator bidang publikasi dan dokumentasi. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Depok pada tanggal 23 Agustus 2020. Badan Pengurus Harian Nama Poso Jemaat GKPS Depok, Rado Hake Simarmata, Ketua Nama Poso ditandatangani, Laura Francisca Girsang, Sekretaris Nama Poso ditandatangani, mengetahui Syamas Yan Antoni Mute, Pembimbing Nama Poso GKPS Depok ditandatangani. Untuk acara selanjutnya, pengurus Nama Poso dengan Badan Pengurus Harian akan mempersembahkan lagu pujian yang berjudul Jadikan Kami Satu. Kami
Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal kegiatan kami sampai akhir hari ini, dan juga acara pelatihan kami semoga berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelatihan yang sudah berjalan, Tuhan memberkati masing-masing kita dan kami pelayan, pengurus, pemuda dan gestor Tuhan. Engkau yang melihat hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan Engkau yang layakkan kami sebagai pengurus dan pelayan Tuhan di gereja ini dan melayani jemaat di GKPS Depok Tuhan. Biarlah kami para pengurus yang sudah dilantik boleh bertanggung jawab atas apa yang boleh kami pegang menjadi pelayan-Mu di gereja ini Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi contoh dan juga panutan bagi teman-teman pemuda kami, boleh saling merangkul antara satu dengan yang lain Tuhan, agar hubungan yang baik boleh terjalin antara satu persatu di pemuda GKPS Depok, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam pelayanan kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan sebentar kami juga ingin makan Tuhan, Engkau yang memberkati makanan dan minuman yang telah tersedia, biarlah itu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, Engkau yang menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki makan bersama, kita akan merayakan dulu ulang tahun gabungan teman-teman nama Poso dari bulan Maret sampai bulan Agustus, karena akan diberikan beberapa souvenir, beberapa hadiah sebagai tanda ucapan syukur dari pengurus untuk teman-teman yang berulang tahun. Jadi kepada teman-teman yang berulang tahun dari bulan Maret sampai Agustus, silakan berdiri di tempat masing-masing. Agustusnya sampai akhir Agustus. Dan kepada kakak-kakak pemerhati boleh dipersiapkan hadiahnya. Ya, satu orang doang. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus akhir, boleh berdiri di tempat, mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya apa yang merupakan cita-cita dan juga impian dari kakak dan abang boleh terwujud, dan juga kedepannya boleh semakin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, bahagia selalu. Dan sambil video ditayangkan, kita bersama-sama ditayangkan bersama-sama. Kiranya segala yang menjadi doa untuk teman-teman yang berulang tahun